curhatnya bahwa semangat ingin belajar itu banyak ke kita kan, yang mau melanjutkan karena tidak punya duit juga banyak kan, akhirnya yang ditanggung yang datang hanya 400 kan itu Prof ya. Itu kata kuncinya. Dan tentu ini mungkin harus kita respon semua. Ya, itu itu beberapa curhatan yang disampaikan oleh Profesor tadi. Kemudian selanjutnya kita mau pada Kang Boni atau Bung Boni, dan panggilannya memang sangat banyak Kang, karena memang orang Lebak, orang Sunda gitu ya. Bung, karena memang secara nasionalisme Bung Boni ini sangat ngefans ke Soekarno, karena ideologis banget Bung. Dan seorang Ibu Mega konon ini meminta kan pada seorang Boni ini, bukan Bung Boni yang datang yang jadi caleg, bukan. Makanya ada bukan anekdot, tapi itu fakta kan, mau cari miskin ya gitu. Datang ke orang desa tuh, benar-benar nanti dikupas. Dan boleh dong sedikit saya ingin menyampaikan profil. Jadi seorang Boni ini kalau nggak salah lulusan 98, kemudian kuliah di Undip di jurusan sejarah 97 SMA 1, kemudian ke PTK atau UPTN waktu itu. UPTN beda dengan yang lain. Kalau Kayudi mungkin PTK ambilnya gitu. Kemudian setelah itu yang saya tahu ketika curhat di rumahnya Katriana, Kang Boni itu ketika itu nggak salah jadi redaktur di majalah jurnal itu sebelum situ, jurnal nasional, benar ya? Jadi curhat karena ketika itu kan bertemu di Kemang. Saya masih mahasiswa, Bung Boni kalau nggak salah ketika itu sudah lulus, datang ke Katriana karena orang nama Katriana itu juga ada koneksi tuh ke Katriana Sanggun. Konon nanti boleh cerita dong sedikit. Ya, kemudian ketika itu masih di Jurnas tuh, nggak lama kemudian tuh Kang Boni, Bung Boni, saya sering lihat di TV tuh di Metro TV kalau nggak salah, sering menjadi narasumber sebagai sejarawan. Dan dari ketika itu memimpin majalah Historia dan online juga kan gitu ya. Nah, kemudian kenapa Bu Mega bisa tertarik, ini harus diklarifikasi juga, karena Bung Boni itu sempat mengisi pendidikan di Leiden. Sering bolak-balik, bahkan ketika kita Triana kalau masalah itu masih bolak-balik juga tuh ke Leiden. Dan Bung Boni ini yang meminta pemerintah Belanda untuk mengembalikan pusaka, barang-barang apapun yang milik Indonesia. Dari situ tuh Bu Mega itu tanda tanya, siapa ini Boni kan itu makin, nah maka diminta. Nah ini tentu boleh dong untuk motivasi kita sedikit profil itu disampaikan juga. Khawatir saya kurang tepat gitu Bung, karena datang ke sini bukan hanya untuk curhat, tapi juga sebagai motivasi agar ternyata nyalek itu bisa bersaing dengan anaknya dinasti gitu. Kalau kayak orang nganggur, bukan duit gitu, tapi ternyata bisa loh jadi anggota DPR kan bukan bombon. Itu kita bombon. Jadi mohon maaf, kasih motivasi juga. Kami tadi saya melihat muda, Pak Uus, Pak Dede, Sanet kayaknya ini tim sukses kayaknya. Termasuk di sini ada mantan Ketua Umar, ini sebagai apa datang ke sini? Ini Mambang ini mantan Ketua Umar hadir di sini kenapa ini? Yang kemarin nggak bantuin. Itu. Kalau Pak Ewan kayaknya kemarin kita cipika-cipik di hotel milenial yang maling kita ketemu kita ya. Aja suara nur kalau betul. Enggak Bung untuk memberikan respon dan info. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Wandi pengantarnya. Yang saya hormati Bapak Andang selaku Ketua Yayasan, kemudian Pak Rektor, Pak Suherman, kemudian ada Pak Wakil Rektor 1, Pak Habib, kemudian juga Ketua P3M, Pak Mokhtar, kemudian Pendidikan Fisik, Pak Hafid, Dekan Hakim, Pak Dedi, yang surprise buat saya Dekan FF yang satu. Bukan lagi, karena dia yang pasang sepatu di depan kampus. Kayaknya. Kalau saingan kerja. Kemudian Pak Edi waktu Dekan dan kawan-kawan yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu, saya juga Wandi dan Lucu. Terima kasih. Sebetulnya gini, saya mau cerita dulu Pak Rektor, Pak Yayasan. Saya ini provokasi sama teteh saya untuk datang ke sini. Karena beliau adalah Dewan Dewan Penyantu diminta oleh Pak Rektor. Ini
Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian PIT, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Negara Pemuda Olahraga, BRIN, Perpustakaan Nasional dan Badan Pusat Statistik. 7 mitra kami di Komisi 10. Nah, minggu lalu saya pulang, saya reses. Jadi reses itu saya mendatangi lagi ke titik-titik di mana saya punya tim mungkin. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Saya keliling lagi. Dalam hal ini saya anti mainstream. Biasanya orang bisa pilih, balik pilih. Gitu kan. Tapi kalau kayak benar saya capek. Keliling lagi saya ke selatan. Agak sakit gitu. Jadi setelah saya keliling, kemudian ngobrol sama saya. Saya ini dari dulu entah apalah orang menamainya ya, memang concern dalam soal pendidikan. Saya nggak melabel diri saya sendiri, tapi itu yang saya kerjakan selama mungkin separuh dari umur saya sekarang. Yang mungkin tidak di ranah formal, tapi di ranah publik, museum, juga kan sama. Nah, pekerjaan saya ini kemudian kalau orang Rangas bilang saya itu nggak pernah ambisi, nggak pernah fantasi, nggak pernah kayak amat tidak mau DPR. Nggak mau saya. Setelah dia jeblos, saya ngomong sama DPR. Ya udah saya katakan ngomong lebih banyak dari saya. Bla 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 bla. Datanglah ke Setiabudi. Coba bantuan, gitu kan. Kata ini kan ganti ibu. Kalau ibu saya ada, tapi kan kalau udah fatwa yang keluar, gelir. Soalnya ngerasa kampanye di bantuan. Coba bantuan gini. Coba saya telah dulu, karena memang begini, sebagai anggota DPR saya memang ada beberapa intervensi program yang bisa membantu. Tapi saya ini datang walaupun menjelang Natal bukan mau jadi sinterklas. Bukan. Saya selalu ingin kita mengaktifasi diri untuk kerjasama amal dan bareng. Sesuai tagline saya, bergerak, berdaya bersama. Jadi itu yang saya kedepankan. Maka gara-gara diprovokasi, tapi memang juga ada interest. Ada interest. Saya bersahabat dengan Kaiman dalam dengan DC. Sore ini saya ada rapat. Ya, jam 2 di museum 2. Itu sudah lama. Ngomong tentang saya budi sudah lama. Artinya bagasi pengetahuan saya tentang saya budi sudah lama. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ini saya budi yang sama? Kita kubur, Pak. Saya ini kan SMP-nya SMP 2 di sini, Pak. Apakah nama Setiabudi ini diambil dari nama Setiabudi Ernest Demonstrator? Ya, kalau di sejarah gitu. Betul. Karena ini kebetulan. Jadi kalau memang Ernest Demonstrator itu atau Danubirja Setiabudi itu kan nama yang diberikan oleh Bung Karno kepada dia. Dia kan cucu Kemenakan Trimutapuli. Dia kemudian mendirikan Institut Kesatria di Bandung yang banyak mendidik tokoh-tokoh pergerakan nasional kita. Yang menulis biografi dan Setiabudi dan Wijaya oleh pakai. Yang menulis biografinya Setiabudi itu namanya Margono Joyo Hadi Kusumo, kakeknya Presiden Prabowo. Sudah mau goreng lebih. Jadi biografinya Setiabudi atau Ernest Demonstrator itu ditulis oleh Margono Joyo Hadi Kusumo, kakek dari Prabowo, pendiri Bank BNI. Kalau nggak percaya, di Google bisa sih buat ngomong. Kan asal-asalan urusan sejarah mau diterkait politik dari Google. Kemudian ini artinya universitas ini punya nilai-nilai itu udah benar. Iya. Udah benar. Kita menggunakan nama yang udah benar, kemudian ada spirit udah benar, nilai udah benar. Nah, karena berkembang obrolan, maka saya tertarik datang ke sini. Tertarik untuk tadi apa yang saya bisa lakukan, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan secara konteks umumnya lebak. Ya. Baru kemarin saya bicara dengan salah satu pejabat Kementerian Pendidikan
Saya ini Pak, seminggu di dalam DPR sudah mengadvokasi 2.500 orang calon penerima beasiswa BIP, PPI yang gagal cair. Betul kan? Jadi cerita kan, baru saya dilantik dapat seminggu 2 minggu. Ada mahasiswa yang sedang S2, S3, beasiswanya tidak cair. Dijanjikan oleh pemerintah dapat 2.700 orang, tapi ketika diumumkan 283. Nah mereka itu datang ke saya, akhirnya saya advokasi. Karena saya baru, bingung Pak, dan kebetulan lagi kebetulan Pak. Jadi kalau orang Jawa bilang, pinter kalah kalau bejong, saya orang bejong. Kebetulan lagi staf khusus Menteri Pendidikan Tinggi itu sahabat baik saya, Pak Eski Suyanto. Dia anak aktivis perempuan terkenal, Ibu Ade Rostina Sekompul, membantu Pak Luhut, kemudian ditarik menjadi staf khusus Pak Menteri Pendidikan Tinggi, Profesor Satrio. Maka langsung saya telepon, daripada orang hadapan demonstran serangan ya, menimbulkan alur menteri. Saya telepon Pak Eski. Gue mau ketemu bos itu. Apa bos? Secepatnya. Ya inilah enak di dalam DPR. Nah kayak menteri dibahas. Coba kita aktivisnya dulu ya. Wah teriak-teriak dijakin. Nanti anggota DPR langsung. Jadi kalau anggota DPR kalau dipakai jalan benar Pak. Saya langsung langsung direspon. Itu hari Jumat, Senin. Maka saya bawa 4 orang perwakilan. Dan saat itu juga langsung oke Bang, kita beresin. Dan sekarang sekitar 700-an, hampir 800 orang dari 2.500 yang gagal itu dibayar. Plus 33 orang yang LPDP di luar negeri yang juga macet dibayar. Cuma modal bawa demonstran aja. Karena saya kasihan sama mereka yang bawa istrinya pindah. Nah, balik lagi ke cerita saya relevansinya apa. Kemarin saya ketemu sama orang yang bagian ngurusin pejabat tingginya. Karena di komisi itu, karena saya sudah dianggap berhasil beresin ini, ketua komisi Ibu Hetiva, boleh ya kan? Nah, boleh aja untuk urusan itu, beasiswa apa, kan? Boleh aja. Dia datang kemarin 10 orang soal memberikan update tentang apa saja. Nah si Pak Anton ini dia guru besar di sepantaran saya. Dia guru besar di Pulau Warman Teknologi Hasil Makan, profesor baru saja. Dan dia jadi kepala, saya lupa, yang ngurusin beasiswa BPI. Sebentar lagi promosi dia. Dia cerita ini di Kemdikti, dia pejabat tinggi di Kemdikti. Dia cerita sama saya. Kalau gitu, nah kemudian bicara tentang beasiswa. Pas lagi, saya bilang kamu bisa bantu apa? Saya udah bantuin kamu. Saya hebat-hebatnya pejabat Pak, udah menghadapi debat dulu Pak. Saya bilang saya sudah buat Pak. Saya bilang gitu. Nanti dengan pengalamannya menceritakan bahwa sebuah kampus itu kita bisa bantu. Dia punya bina-bina. Dibantu begini, dimajukan kualitasnya, kemudian bahkan sampai menambah jurusan baru, mendorong dosen-dosennya sekolah luar negeri. Sekalian nih, kalau di sini ada yang bahasa Inggrisnya bagus, berminat sekolah luar negeri, bisa. Pak Dede nggak tepuk tangan kenapa? Ya. Ya. Jadi kalau standar untuk sekolah luar negeri kalau IELTS 540 harus 6,5 ke 7 itu harus dipenuhi. Insya Allah saya bisa bantu. Nah, nyambung lagi ke soal Setiap Budi, saya juga bilang aja ini ada kampus, bagaimana? Nah, kebetulan ada FTV-nya ternyata, ya kan? Nah, jadi saya pikir punya potensi Pak. Dia cerita di Banten itu kita kekurangan universitas. Di Banten, dia cerita. Apa istilahnya tahu ya, saya lupa
Pak Alisir, kalau di sekolah kan indeks rata-rata lama sekolah. Kalau di kuliah itu apa? APK. Jadi kita itu dosennya kalau dihitung rasio dari penduduk masih kurang. Universitas dihitung dari rasio masih kurang. Mahasiswanya itu masih kurang, kampus itu masih kurang, sekolah masih kurang. Kalau kita lihat di bawah, itu data dari si pejabat Kementerian Pendidikan. Saya bilang, kalau gitu daripada nambah sekolah baru, mending kita benerin ada. Kalau kita kan tadi punya 2.580 mahasiswa, 2.570 mahasiswa, kenapa nggak bisa jadi 5.000? Kenapa nggak bisa jadi 7.000? Karena memang membuka universitas masih ada moratorium, boleh, ya kan? Memang itu diskresi menteri, tapi buat apa kita memulai yang baru kalau sudah ada yang sudah berjalan? Saya bilang bisa nggak? Bisa. Saat itu saya kepikir apa yang kata-kata bilang sini, kasih dalam sini. Maka di sini saya menawarkan diri kalau memang Bapak Ibu tertarik bekerja sama, ayo kita cari jalan. Ya kan? Ini nggak semua kampus saya datang gitu, cuma ini. Saya baru 3 bulan dilantik, Pak. Itu sebabnya 3 bulan dilantik masih reka-reka. Atau tahun depan. Nah, ini kampus yang pertama saya datangi. Kita ingin brainstorming kira-kira. Nah, ada juga pendapat begini. Kampus ini sekarang nyekolahin orang, memberi pendidikan, tapi begitu keluar nganggur. Nggak link and match. Karena tidak terserap oleh dunia kerja. Maka ada analisis di daerah Lebak ini industrinya apa? Apakah kalau ditarik ke Citeras, di Kande, Balaraja itu banyak industri? Kita bikin MOU, tapi juga pertanyaannya, aku jurusan bahasa Indonesia saja di artinya harus ada kerja, ada jurusan yang memang punya relevansi dengan bidang tersebut. Itu harus kita sebutkan. Nah, ini yang saya pikir tujuan saya kemari, saya mau belanja masalah dulu. Mau belanja dulu apa? Kalau KIP, insya Allah saya bantu. KIP saya bantu, KIP aspirasi. Saya bantu. Mungkin juga nanti tim, karena kita juga punya cara untuk seleksi, bisa kerjasama dengan sini karena ini ada ruang kelas, ada untuk tes seleksi gitu. Nah, KIP saya bisa. Nah, itu yang saya ingin ringan. Jadi kita belanja. Persoalannya apa? Lebak ini, Punten, Rangkas Bitung juga pernah. Ya karena jasa si Mutat dulu. Jadi 2015 itu saya itu anggota, sampai sekarang saya di Belanda masih aktif, Pak. Saya dosen tamu di Renworth Academy. Itu sekolahnya museum di Belanda. Jadi kajian museum, kajian-kajian postkolonial itu di situ. Kajian-kajian sejarah khususnya di bidang museum di Renworth Academy. Kampus kecil dan begitu besar, tahun 80-an berdiri masih baru, tapi yang ngajar cukup orang-orang yang top-top di dunia museum dan seluruh dunia. Yang sedang saya ngajar dosen tamu di sana. Nah, saya juga anggota dari Multatuli Genootschap. Jadi kayak perhimpunan Multatuli di Belanda. Ini yang memprihatinkan saya sebetulnya. Anggota dari Multatuli Genootschap itu kulit putih semuanya, bukan bermaksud rasis. Dan anggotanya istilah Perancisnya itu keren de la crème. Bukan ada sebenarnya. Ada satu acara debat. Kira-kira judulnya Multatuli ini seorang yang nyinyir gitu ya, atau orang yang jujur gitu ya kan, apa sebenarnya seorang yang jadi whistleblower yang membuka rahasia atau hanya nyinyir baik, orang yang berbohong gitu ya. Coba 19
sebelah sini Philip Mortal, sebelah kiri Philip Mortal itu guru besar sastra di Brussels, sebelah kanannya redaktur dari koran NRC, koran di mana saya juga sering menulis di NRC sebelah. Itu berdebat. Yang ini orang miskin dan bagian, karena kasih saya orang ini. Saya diam waktu itu. Di antara 200 orang itu saya pilihin aja. Yang bagian membela itu si redaktur NRC itu orang besar di Belanda. Yang anti Multatuli itu si Philip Mortal. Debat berdua. Philip, wah itu bohong, itu tidak ada orang miskin begini. Ini enggak orang miskin begini. Saya dengerin. Karena kasih kita orang gitu. Benar. Itu 2015 saya ikuti. Tempatnya di Amsterdam, di Leeuwarden. Saya ikuti, saya dengerin. Ketika saya tanya, siapa orang? Saya bilang begini, kalian berdua kalau kamu mau lihat bentuknya orang lebah, yang kalian berbicarakan ini mencapai begini, tapi bukan stunting. Jadi ini saya bilang Iben van Lebak, saya orang lebak, ya kan? Dan Man van Lebak itu juga jadi judul buku dari orang Belanda penulis terkenal namanya Rob Nieuwenhuis. Dia judul bukunya Man van Lebak, orang dari Lebak. Sebagaimana juga Rendra menulis kumpulan puisi orang-orang atas itu. Saya bilang, orang semua. Itu beres pertemuan Bang, yang beri saya semua. Bukan, dari ini, iya kamu tidak sombong ya. Nah di situ saya ketemu dengan Dick van der Molen. Dia itu penulis biografinya Multatuli. Nah saya waktu itu sudah ada ide bikin museum. Nah si Dick ini bilang begini mas saya, kamu mau bikin museum di tempat kamu itu 2015. Saya pergi ke sana itu seharian dari pagi sampai sore. Oke bus jauh katanya. Tangerang masih muter di Jakarta ya, kan? Lewat olahraga, betul ya, masih muter-muter seharian katanya. Ya, emang betul juga belum ada tol. Terus saya bilang, kamu tahun berapa terakhir di sana? Tahun 31. Saya bilang, itu mah cowboy masih nembak-nembak orang. Sekarang jauh ada komuter lain, walaupun masih satu jalur. Oh, oke. Ya dari situ saya terpatik. Oh ternyata ini kita tuh dibicarakan kemiskinannya dan dijadikan laboratorium. Jadi kalau bisa jadi museum kemiskinan. Terhina Pak, makanya saya bilang ini saya terhina. Terus saya pikir-pikir lagi, udah disebut miskin terus, ya kan? Dan bayangkan di novel Multatuli itu terbit 1860 ada satu halaman cerita tentang rusaknya jalan dari Serang ke Rangkas Bitung. Saya waktu kampanye pileg, alhamdulillah walaupun saya lahir brojol gede lulus SMA di sini, saya tidak pernah keliling sebagaimana saya kemarin keliling kampanye pileg. Saya masuk ke desa-desa. Itu apa yang diberitakan abad 19 masih ngerasakan yang baik. Bayangin, kita tidak memahami secara letter-let ya. Artinya ada benang merah kondisi yang terjadi di abad 19 dengan sekarang, terutama dalam soal mindset. Jadi ngebayangkan halaman di Maksapelang gitu ya, di halaman abad 19 sekarang abad 21. Terbit 1860 akhirnya 2024. Situasinya kurang lebih pola-polanya masih ada sama. Hubungan paternalistik, ya seperti itu. Artinya kita harus mengubah dengan cara dan sekuat tenaga kita sebisa. Nah, jalan terbaiknya adalah yang pendidikan dan juga pendidikan. Maka hari ini kalau saya ditanya mau apa, yang pertama kalau ada yang mau kuliah ke luar negeri S2, S3, ayo saya akan bantu. Yang kedua KIP, yang tidak hanya di luar negeri, di dalam negeri juga KIP.
kampus ini punya potensi tadi, dia punya narasi kuat, dia punya peran kuat, dia sudah eksis sejak tahun 74, artinya sudah eksis 50 tahun lalu. Mestinya ke depan harus lebih baik dalam segi peran dan dalam segi kualitas. Nah, saya di sini menawarkan diri, lagi-lagi saya bukan sinterklas, tapi saya menawarkan diri cari jalan. Sisintira. Iya, nanti sisintira. Lucu lah ya baik. Nah itu. Nah kemudian juga ini lucu tadi Kang Wadi berkali-kali anggota dewan naik kereta. Kita itu gegar, Pak. Kita menganggap yang abnormal itu normal, yang tidak normal itu abnormal. Ini terjadi di masyarakat kita. Kalau kita naik mobil di jalan tol, yuk gitu, Pak. Itu normal, pejabat. Mulai pejabat rumah kereta pencitraan. Saya ini lama di Belanda, Pak. Saya 4 tahun kerja di Rijksmuseum, mengajar juga. Anggota dewan di sana naik kereta sama kayak saya. Jalan kaki. Perdana Menteri pakai sepeda. Karena yang terjadi di negeri kita itu sakralisasi terhadap pejabat publik. Yang harus terjadi sekarang itu, Pak, desakralisasi pejabat publik. Ini bukan sakral. Pejabat publik itu pelayan yang kita bayar. Ya tentu kita nggak bisa melecehin sama setiap orang, boleh. Boleh. Kita harus respect sama setiap orang. Tapi dalam batas tertentu tidak bisa juga mendapatkan privilege, hak istimewa sebagaimana orang lain tidak bisa dapatkan. Nah, ini yang saya pikir juga pola yang berkembang di masyarakat. Yang abnormal menjadi normal, yang normal menjadi normal. Kalau tadi sebelum dia anggota DPR, saya kakak tangga saya. Rumah saya di BSD. Kerangkas kalau mau naik ibu saya lebih enak pakai kereta dari Awabuntu turun ke kota. Itu udah kebiasaan lama, bukan mobil tindakan. Nah, kebetulan tadi pagi mobil saya ada gangguan, saya pakai komputer lah. Itu ya. Jadi itu juga desakralisasi. Nah, di kita ini kan terlampau sering melihat apa yang abnormal menjadi normal. Ini yang saya pikir harus juga diubah. Lewat apa? Lagi-lagi pendidikan. Pendidikan yang seperti apa? Yang mengedepankan rasio, yang mengedepankan logika dan etika publik. Yang bilang etika publik. Dan setiap budi itu ya nama yang tepat untuk sebuah universitas yang mestinya mengedepankan atau memegang teguh etika. Dan itu udah modal. Nah, kenapa kemudian saya juga menerima tugasnya? Saya cerita lagi soal saya jadi caleg. Jadi ceritanya, pada hari saya ditelepon sama Ibu Mega itu, saya baru saja selesai mengantar Profesor Maritim dari Leiden keliling karena dia sedang mempersiapkan penulisan biografinya Hussein Zainingrat. Dengar ya? Hussein Zainingrat itu orang Banten, orang Serang. Doktor pertama orang Indonesia di bidang sejarah dan sastra di Leiden. Jadi kalau Anda pergi ke Leiden, hanya ada satu orang Indonesia, akademisi Indonesia, yang ada patungnya di Leiden yang didirikan sejak tahun 1500 sekian. Itulah namanya Hussein Zainingrat. Jadi ada ruangan akademik Gebau, ruangan akademik di Lipsius namanya. Di Lipsius itu di Leiden, adalah di situ patung Hussein Zainingrat. Profesor Maritim di situ, Pak, minta antar sama saya keliling ke Rangkas Bitung, keliling ke Serang, keliling. Pulang dari situ sampai ke BSD rumah saya ditelepon sama Pak Sekjen dan ke Ibu diperintahkan. Padahal saya lagi ngomong sama Pak Maritim lagi nunggu proposal saya, kamu lanjutin sekolah, selesaikan ke dokter, proposal selesaikan. Itu malu udah ngedil, Pak. Di mobilnya juga ngedil. Udah, oke, saya lanjut. Ya kan? Karena saya itu kalau di pantai, saya di dapur, Pak, bukan di teras. Jadi saya di think tank. Jadi kasahnya Ibu dan Bu Mega. Itu saya teman ngobrol, teman diskusinya tentang sejarah. Ibu itu orang yang sangat cinta sama sejarah,
kebudayaan, lingkungan. Jadi kalau dia nanya soal sejarah, diskusi dia ke saya. Dia mengundang saya rutin. Diskusi ini gimana, ini gimana, ini banyak sekali. Nah, kemudian dia telepon, Bon, biasanya kamu idenya dijalankan oleh orang. Sekarang ini kamu kesempatan untuk menjalankan gagasan kamu sendiri. Kamu saya tugaskan untuk pulang kampung jadi caleg. Dan saya kan belum terima waktu itu. Dan terima. Saya alasan, Bu, mohon maaf, saya apa adanya cerita ya. Saya nggak punya uang, Bu. Dari mana uang untuk menjadi caleg? Orang yang kawan saya 3 kali gagal habis 50 miliar. Buat saya nggak masuk akal. Dihayang-hayang kan? Nggak masuk akal buat Tapi saya. sekarang kayak menurut ya. Kan gitu. Kembang lebih bahagia. Jadi saya pikir harus sih gitu ya. Karena ibu menugaskan, saya tidak bisa menolak. Akhirnya saya terima penugasan. Ceritanya macam-macam lah. Intinya 1 Oktober saya dilantik. Hari ini saya datang kemari untuk sama-sama kita mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama. Mungkin tidak 100% bisa berlaku, mungkin cuma 70%, mungkin cuma 50%, tapi kan lebih baik daripada cuma 1%. Ya. Itu lebih baik. Nah, jadi begitu Pak, tujuan saya ke sini selain silaturahmi, saya ingin brainstorming, mendengarkan, belajar masalah, apa yang sekiranya kita bisa kerjakan sama-sama, apa yang sekiranya kita bisa lakukan bersama-sama, apa yang saya bisa bantu dan apa yang Bapak bisa sumbangkan. Posisinya kan kita bukan tangan kanan ngasih tangan kiri. Nah, kita kan semua pada punya tangan. Nah, ini apa yang kita bisa berikan sama-sama. Kayak gitu. Mungkin sekian dari saya sebelum ngalor dulu kemana. Ya. Sekian, terima kasih. Kami saya juga ada rapat di Pusat Turi. Punten kalau ada kekurangan, saya kira